Oke, selamat pagi untuk semua ya yang sudah join. Belum apa kan, belum bosan. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Siapa kan masih ada niat kan melanjutkan pengantar digital. Masih, Pak. Oke lah, kita lanjut lah ya. Jadi untuk lanjutan perkuliahan ini, pertemuan 6 kita akan membahas, minggu lalu membahas tentang apa ya, simbol-simbol dan tabel-tabel kebenaran dari sistem logika. Dan untuk lanjutannya kita akan membahas tentang ADC, Analog to Digital Converter. Jadi bagaimana cara mengkonversi. Konversi itu sering digunakan dalam konversi dari video ke MP3, mengubah, ataupun ada namanya istilah demux. Demux ini adalah proses mengkonversi dari data digital ke analog ataupun sebaliknya dari analog ke digital. Jadi kita akan lihat di sini, ini analog to digital converter. Jadi bagaimana cara mengubah analog ini, bagaimana cara mengconvert. Pernah dengar istilah convert kan? Convert dari video ke MP3. Itu lumayan gampang dan ada banyak aplikasinya. Tapi kalau misalnya dari MP3 ke video itu aplikasinya pun nggak ada ya. Itulah yang analog ke digital. Kalau digital ke analog gampang. Dari video contoh ke MP3 itu gampang. Dari Word misalnya ke PDF itu termasuk convert juga ya. Ataupun convert kapasitas berapa mega, berapa resolusinya. Ini yang dibahas tentang analog. Jadi kita akan lihat nanti pengertiannya, blok diagramnya, jenisnya, data logger, pengiriman data ke komputer, baru sistem telemetri digital. Inilah untuk pengertian dari analog convert ke digital. Jadi ini ya, perangkat elektronik yang mengkonversi besaran tegangan ya, menjadi besaran digital. Sama kayak radio ya, itu adalah konversi tegangan juga. Itu adalah bit yang dikirim, makanya kita bisa dengar radio ya, dari jenis suara yang disampaikan, tegangan suara ataupun campuran listrik juga. Jadi untuk parameter ADC, parameter artinya di sini tolak ukur ya. Apa yang dikonvert ini digital ini. Parameter ADC ini ada yang pertama itu tolak ukurnya ada resolusi ya. Kalau resolusinya tinggi nggak masalah ya. Tapi kalau misalnya resolusi rendah, kalau di sini tegangan. Tapi kalau pernah kalian mengotak-atik Photoshop, coba kalian besarkan dia, nanti ada di sana resolusi foto, resolusi gambar. Dia berbentuk bit ataupun berbentuk kotak-kotak. Jadi kenapa bisa foto-foto jadul itu diperbaharui jadi baru itu bitnya yang diperbesar atau resolusinya. Ini jumlah bit atau dalam kode digital. Dinaikkan kode digitnya, dinaikkan resolusinya. Kalau pernah kalian desain ataupun kalau misalnya cetak spanduk itu ya, nggak boleh asal comot dari Google, lihat dulu kualitasnya. Kalau enggak, desain ulang. Kenapa? Karena resolusi tadi sangat berpengaruh ke hasil cetakan kita nanti. Jadi dalam kode bit, pada keluaran atau output ADC yang menyatakan nilai tegangan analog pada masukan input ADC. Itulah untuk resolusi ya. Baru kecepatan konversi. Ini kecepatan konversi dari masukan analog menjadi keluaran digital. Inilah kecepatan ini banyak ya. Tergantung spek komputer kita, tergantung aplikasi apa yang kita gunakan mengkonversi. Jadi kalau ada yang cepat, ada yang lambat. Itu maksudnya di sini kecepatan konversi. Inilah parameter dari ADC ya, atau tolak ukur. Apa sih yang dikonvert? Ini ada resolusinya, baru kecepatannya. Baru digital analog converter, kebalikan. Di sini hanya di sekilas ya.
Kebalikannya di sini perangkat elektronik yang mengkonversi besaran tegangan digital menjadi analog. Jadi kebalikan dari ADC. Ini Dutch, ini DAC. Baru yang kita bahas di sini ADC. Ini hanya sekilas pengertiannya, kebalikannya. Itu kebalikannya mengubah dari analog ke digital, baru dari digital ke analog. Jadi ini ada blok diagram ADC 8 bit. Ada di sini sinyal analog. Ini inputnya 0 sampai 5 volt ya. 2, 4, 6, 8. Inilah 8 bit. Bit maksudnya ini ya 01. 01, 01. Itulah yang disebut dengan bit. Jadi ada masukan di sini, baru keluarannya di sini. Inilah keluaran binary-nya. Itu blok diagram. Baru dari digital ke analog converter. Kebalikan dari analog di digital converter atau ADC bisa digunakan untuk membangkitkan sinyal. Ini ya kalau ada simbol gini berarti dia analog. Inilah sinyal analog. Bergelombang dia. Ini. Tapi kalau digital ada di bawah, kita lihat ya sinyal digital. Inilah sinyal digital. Dia lurus. Ini pengiriman data ke komputer. Inilah perbedaannya dari digital ke analog. Ini bisa digunakan membangkitkan sinyal analog yang kontinu dari sebuah sinyal diskrit digital. Jadi dari sini sinyal analog plus sinyal diskrit. Sinyal diskrit maksudnya sinyal digital atau sinyal digital ini. Sebuah sinyal diskrit atau digit berupa angka. Inilah yang sering kita dengar ada di sini amplitude of signal. Ada AM ya, amplitudo frekuensi modulasi, baru ada FM. AM amplitudo modulasi. Itulah sinyal radio FM. Kalau pernah kalian lagi memasang radio, sinyal FM, sinyal analog. Kenapa? Karena dia berupa suara, belum berupa gambar atau yang lainnya. Baru contoh untuk 4 bit tadi 8 ya. Inilah contohnya ada di sini simbol OR. Jadi penjelasannya di sini susunan resistor atau resistor ladder membentuk suatu perangkat mengubah sinyal digital menjadi tegangan analog. Ini semakin banyak masukan digital levelnya 1 semakin besar masukan sehingga tegangan keluaran semakin besar. Jadi tetap 1 ya. Ingat pertemuan minggu lalu, sebanyak apapun masukannya, outputnya tetap 1. Jadi di sini inputnya analog, hasilnya nanti digital. Bagaimana cara konversinya ada di sini. Ini cara konversi dari ini, digital. Jadi di sini suatu sistem pengukuran beberapa parameter simultan. Inilah sensor atau input. Inilah multiplexer. MUX atau pengubah sinyal analog tadi hingga menjadi ADC atau analog digital converter. Itulah yang bisa dibaca oleh si komputer ini. ADC tadi yang udah dikonversi, yang udah diproses oleh si DeMux. Ini bentuk 4 bit. Baru ada jenis-jenis ADC. Jenis yang pertama itu ada voltage control oscillator atau VCO. Baru yang kedua successive approximate register. Baru ada flash ADC ya, flash berarti penambahan ataupun yang lebih bagus flash. Baru ada dual slope ADC, baru ada parallel convention. Yang pertama kita lihat voltage control oscillator ya. Jadi ini suatu osilator frekuensi keluarannya tergantung pada tegangan masukannya. Maksudnya voltasenya besar, ya udah tegangan yang keluar ataupun outputnya besar. Contoh, bila tegangan masukan 1 volt, frekuensi keluaran 1000 Hz. Masukkan 2 volt, keluaran 2000 Hz. Sebaliknya, dan seterusnya.
Kalau 3 berarti 3.000. Kalau 4, 4.000. Itulah dari voltage control. Baru bila frekuensi keluaran dicacah dengan dekade counter 4 digit, maka tegangan analog dikonversi menjadi bilangan biner dan ditampilkan dalam format 4 digit. Resolusi ADC jenis ini voltage control tergantung pada konvensi. Baru kecepatan konversi jenis ini adalah lambat. Kenapa lambat? Karena dari analog ke digital ya. Dari digital ke analog yang cepat. Karena dia sudah banyak pendukungnya. Softwarenya pun sekarang sudah banyak ya mengkonversi dari digital ke analog. Tapi dari analog ke digital ini ataupun ADC ini sangat lambat. Inilah contohnya di sini blok diagram dari SAR. Ada di sini kontrol waktu, ada resistor jaringan. Ini yang mulai dari sini input analog voltage. Jadi tegangan analog yang diinput ini diproses, baru kembali lagi ke resistor loader, baru yang terakhir di output latch, baru outputnya di sini digital output kode. Inilah hasil akhirnya. Ini proses dari diagram ini success approximation register. Inilah diagram bloknya, bagaimana proses pengubah dari sinyal analog menjadi digital kalau untuk SAR. Jadi setiap jenis ada blok diagramnya. Jadi prinsipnya di sini bilangan biner memiliki nilai terbesar pada MSB bila bilangan biner terdiri dari 8 bit. Baru bila masukkan tenaga analog mempunyai keluaran 0 sampai 5.000 megavolt. Digitalisasi dengan SAR membandingkan tegangan masukan dengan level nilai bit pada jajaran bilangan dengan pernyataan. Pertanyaan dimulai dengan MSB di sini. Dari sini baru ke success approximation, balik lagi ke MSB ini. Baru yang terakhir output, itu penjelasan dari gambarnya. Enggak usah. Baru untuk flash ADC, ini blok diagramnya. Jadi beda ya sama blok diagram SAR tadi, sama flash ADC. Kalau flash ADC ini lumayan sederhana ya. Jadi di sini ada 5 input volt, ini 5 volt. Ini ada sampai analog ground resistor loader. Jadi ada di sini diubah analog input voltage, baru analog converters. Inilah transistor ya, pengubah. Baru ada di sini hasilnya oktal. Itu 8, baru outputnya tetap output digital code ataupun digital output code nih. Inilah perbedaannya dibanding blok diagram yang tipe SAR. Kalau prinsipnya untuk flash ADC terdiri dari banyak komparator. Inilah komparatornya. Ini ya, analog komparator. Kalau di di SAR dia komparatornya hanya satu. Itu bedanya. Jadi terdiri dari banyak komparator yang membandingkan masukan analog dengan berbagai macam referensi. Sebagai contoh ADC 3 bit, ada 8 keadaan bilangan binernya itu 000 sampai 11 diperlukan 8 komparator. Baru bila masukan analog lebih besar 0,6 tetapi lebih kecil 1,2 volt. Itulah prinsip ADC. Baru yang keempat, data logger. Ini di sini sangat-sangat beda ya, karena di sini data analognya ataupun komparator analognya tidak ada di sini. Jadi suatu sistem pengukuran beberapa parameter simultan di mana bagian akhir dari sistem ini berupa komputer yang dapat menampilkan grafik. Jadi data logger inilah yang bisa dibaca oleh si komputer. Ini multiplexer diubah ke ADC baru komputer.
Untuk pengirimannya ke komputer ada di sini. Pengiriman secara paralel. Pengiriman secara paralel. Paralel tahu kan, lurus. Ada seri, paralel. Misalnya terdiri dari 8 bit, maka memerlukan paling tidak 9 jalur kabel yang memasukkan data ke komputer. Pengiriman semacam ini dapat sangat cepat tetapi kurang praktis karena memerlukan banyak kabel. Pengiriman secara serial melalui serial port ada 2 format pengiriman, yaitu sinkronus, asinkronus. Pengiriman sinkronus kalau ada permintaan dari komputer, misalnya diminta dan hanya kanal. Inilah cara pengirimannya, start bit baru stop bit. Inilah pengiriman dari komputer. Kalau asinkronus ini data serial. Jadi apa aja data serial? Yang pertama itu sinkronus dan asinkronus. Baru transmisi sinkronus. Ini baru transmisi asinkronus. Jadi baik dalam pengiriman file di flash disk ya, itu beda-beda. Ada itu flash disk yang cepat dan ada yang lambat. Itulah contoh dasarnya. Kalau sekarang itu versi yang paling cepat itu di flash disk ada versi 2,0, ada 3,0. Jadi yang dikirim di sana bukan datanya ya, tapi frame yang kita download, misalnya video. Jadi framenya itu yang dikirim ke flash disk. Bagian-bagian bit terkecilnya. Itulah yang kita bisa menonton. Jadi video itu kan kumpulan dari beberapa bit ataupun frame-frame ataupun tempering-tempering yang digabungkan. Dan kalau ada aplikasi bisa kita lihat video itu bagus atau enggak. Bisa kita naikkan resolusinya. Jadi itulah kenapa belajar digital, karena di digital inilah bisa diotak-atik video tersebut. Bisa kita menaikkan kapasitasnya, bisa kita menaikkan resolusinya. Dengan metode apa? Dengan metode ini. Sinkronus, transmisi asinkronus. Untuk pengiriman data serial hanya memerlukan 2 kabel atau sinyal. Ini penjelasan dari sini ya. Baru pengiriman data serial saat ini sangat cepat. Kecepatan pengiriman di byte per detik atau kilobyte. Jadi sangat-sangat cepat sekarang ya. Yang pertama itu menggunakan ini, pengiriman data serial lebih praktis dapat dilakukan melalui fiber optik. Jadi udah berbasis fiber optik. Contoh IndiHome ya, IndiHome itu sangat cepat. Karena apa? Karena sudah menggunakan fiber optik. Fiber optik itu sangat bagus. Kenapa? Karena dia tahan terhadap gelombang suara, ataupun gempa misalnya, dia nggak berpengaruh. Jadi sekarang nggak diperlukan lagi kabel-kabel yang apa ya, yang ada tiangnya, ada kabel berserahan di atas. Sekarang udah ground, di bawah tanah. Ini data serial juga digunakan untuk kontrol jarak jauh. Jadi ini bisa digunakan dengan jarak jauh. Jadi kenapa kita lihat itu petugas-petugas internet ada di lapangan, dia itu tahu ada mengontrol dari jarak jauh di titik ini rusak. Dia hanya menyuruh, bukan diulanginya dari awal. Dia hanya mengerjakan di titik awal itu. Itu dia untuk data serial. Baru untuk sistem penyimpanan, adanya namanya RAM ya, Random Access Memory. Kalau ini udah familiar lain ya. Suatu sistem penyimpanan data sementara, write atau dibaca dengan read. RAM bersifat voltage, yaitu data hilang loss bila power supply-nya mati. Jadi kalau pernah kalian merasakan misalnya mengetik di komputer, tetapi lupa menyimpannya, itu filenya tersimpan di RAM. Jadi nggak langsung dia ke hard disk karena belum kita simpan. Jadi disinilah fungsi RAM ya, penyimpanan sementara. Jadi kalau yang nanya apa sih fungsi RAM? Penyimpanan sementara. Makanya kalau belum kita save nama filenya, nama foldernya, itu masih di RAM. Makanya tiba-tiba mati kan, belum disimpan, hilang filenya. Itulah fungsi RAM, penyimpanan sementara. Makanya semakin besar RAM-nya, semakin
kecepatannya lumayan bagus lah. Baru memori hanya bisa dibaca dengan sebut dengan read and memory atau ROM. Jadi beda ya ROM sama RAM. Kalau jenis-jenis RAM ada yang pertama itu SRAM Dynamic, baru RAM. Inilah jenis-jenis RAM. SRAM menggunakan media penyimpanan berupa flip-flop yang bila pada jalur data disimpan data satu, maka akan tersimpan kontrol oleh jalur write dan read. Hanya menulis dan membaca. Itulah fungsi RAM. Kalau DRAM menggunakan media kapasitor dengan data menggunakan FAT untuk mengontrol tulisan atau read dalam kadang-kadang direfresh untuk mencegah terjadinya data hilang pada muatan data kapasitor. Ini harus dipahami ya, fungsi RAM, baru DRAM, baru ROM. Ini ROM, suatu memori yang ditulis oleh pembuat program yang hanya bisa dibaca, tidak bisa ditulis. Data tersimpan pada ROM adalah non-volatile, yaitu data tidak hilang bila power supply-nya mati. Itulah perbedaan utama ROM sama RAM. Kalau RAM tadi, kalau mati power supply-nya tiba-tiba hilang datanya. Tapi kalau ROM tidak ada hilang biarpun data yang kita tulis. Tiba-tiba power supply-nya mati, datanya tidak hilang. Itulah fungsi daripada ROM dan RAM. Baru yang terakhir ada modulasi sinyal digital. Ada jenisnya di sini, frequency shifting, amplitude modulation, baru phase shifting. Ada 4 di sini. Sebentar dulu ya. Saya print screen dulu yang hadir ini. Jadi untuk modulasi sinyal digital ada 3. Yang pertama itu FSK ataupun frekuensi shifting, ada kunci di sana. Di sini merupakan sinyal analog ya. Ini analog. Jadi ada di sini modem, bagaimana modem itu mengkonversikan menjadi sebuah dibaca oleh si komputer. Inilah prosesnya. Yang pertama itu digital shifting, atau yang kedua amplitude modulation atau AM. Ini di radio ya, bagaimana kita mendengarkan sebuah radio, bagaimana prosesnya itu menggunakan sinyal digital AM. Baru ada phase shifting. Ini di sini sama, ada modem, ada di sini phase shifting to computer. Inilah jenis modulasi yang terakhir. Modulasi FM, frekuensi